Kenapa orang yang mati ini dikatakan mati syahid? Ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala kemudian gugur di medan perang. Alasannya li syahadatillahi wa rasulillahi bil jannah. Li syahadatillah karena adanya kesaksian dari Allah wa rasuli dan rasulnya, lahu baginya bil jannah dengan masuk surga. Jadi orang yang mati gugur di medan perang untuk melawan kafir-kafir ya yang menghina kepada Islam atau mengganggu kepada Islam, ini disaksikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa dia akan menjadi ahli surganya Allah. Wakila dan dikatakan li'annahu yashhadul jannata hala mauti. Dikatakan dia mati syahid karena dia sendiri menyaksikan kepada surga hala mauti ketika kematiannya. Jadi ketika rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Israil tadi, langsung diperlihatkan matanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyaksikan surga, makanya disebutnya dengan orang yang mati syahid. Wakila ada juga yang mengatakan li'anna ruhahu tashhadul jannata qabla ghairihi. Li'anna ruhu karena rohnya tashhadul jannata menyaksikan surga qabla ghairihi sebelum yang lainnya. Sebelum orang-orang lain menyaksikan surga, dia sudah duluan rohnya melihat adanya surganya Allah. Wakila ada yang mengatakan li'anna damahu yashhadu lahu bil jannah. Karena darah yang mati syahid bersaksi dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yakhtalifu hukmuhu ikhtilafi ismihi. Yakhtalifu berbeda hukmuhu hukum merawat orang yang mati syahid tadi ikhtilafi ismihi dengan sebab perbedaan bagiannya. Karena yang mati syahid ini tidak kurang dari 3 bagian, 3 macam. Jadi tidak semua rata orang yang mati syahid sama, tapi ada bagian-bagian. Wa aqsamu syuhada'i min nahiyati tajhidihim salah satu. Dan adapun bagian-bagian asyuhada orang-orang yang mati syahid min nahiyati tajhidihim, ditinjau dari segi perawatan kepada mereka, ya. Orang Sunda sebutnya mulasara kepada si jenazah orang yang mati syahid ini. Salah satu ada 3 macam. Jadi tidak semua yang mati syahid itu sama dalam perawatan, cara yang memandikan dan sebagainya, tapi ada 3 macam. Macam yang pertama bagaimana? Yang pertama syahidud dunya wa akhirah. Ada orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Jadi di dunia syahid dan di akhirat pun dinyatakan sebagai orang yang mati syahid. Bagaimana penjelasannya yang mati syahid demikian? Ta'rifuhu, adapun definisinya. Pengertiannya yang syahid dunia dan akhirat itu adalah dia itu man qutila fi ma'rifatil kuffari. Man seseorang, qutila yang dibunuh atau terbunuh, fi ma'rifatil kuffari di medan ya peperangan melawan orang-orang kafir. Wa kanat niyatuhu ila kalimatillahi, dan adalah niatnya dalam berperang itu memang ila kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimah Allah. Atau dengan kata lain, niat peperangan itu betul-betul untuk supaya izzul Islam wal muslimin, jayanya, mulianya Islam dan umat Islam. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang
mati dibunuh di medan perang, tapi niatnya untuk mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang, atau ingin supaya syuhrah, supaya dikenal sebagai pahlawan. Ini jelas akan menggugurkan dari syahid dunia akhirat. Jadi pengertian orang yang mati syahid dunia akhirat itu adalah orang yang terbunuh di medan peperangan melawan orang kafir dan niatnya semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah, untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian sababut tasmiyatihi bidzalik, adapun sebab penamaannya dengan yang demikian, orang mati syahid dunia akhirat, li'annahu yu'ta hukmu syahidi fi dunya inda nas wa kadzalika fil akhirah. Dinamai orang yang demikian syahid dunia akhirat karena sungguh dia diberi hukmu syahid, hukum syahid fi dunya, di dunia inda nas, menurut pandangan manusia. Wa kadzalika, dan demikian juga fil akhirati, di akhirat. Yuballighuhullah maratib syuhada. Allah telah menyampaikannya kepada martabat tingkatan orang-orang yang mati syahid. Itu makanya orang yang perang di jalan Allah di medan perang kemudian terbunuh dengan niat nawaitunya lillahi ta'ala, maka disebutnya syahid dunia dan akhirat. Di dunia manusia memandang bahwa memang dia itu mati syahid, di akhirat Allah pun mengakui bahwa memang dia nawaitunya benar sehingga layak menjadi orang yang mati syahid. Kemudian hukum fikihnya dalam kaitan dengan perawatannya. La yughassalu wa la yusalla alaihi wa yukaffanu wa yudfanu. La yughassalu, tidak boleh dimandikan. Jadi orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya haram untuk dimandikan. Tidak boleh, nggak usah dimandikan lagi. Bagaimana darahnya? Biarin aja masuk ke kuburan dengan darah-darah. Karena itu nanti akan jadi kalau minyak kasturi harum, ya, luar biasa di akhirat nanti. Wala yusalla alaihi, dan tidak boleh disolatkan. Jadi enggak ada sholat jenazah bagi orang yang mati syahid. Bagaimana kaitan dengan dibungkus atau dikuburkannya? Wa yukaffanu wa yudfan, tetap dikafani juga dikuburkan. Jadi yang biasanya kan kalau kita yang bukan mati syahid, empat-empatnya harus dilakukan: dimandikan, disolatkan, ya, dan dikafani dan dikuburkan. Kalau yang mati syahid dunia akhirat hanya dua saja, jadi dibungkus, dikafani, dan dikubur. Sementara dimandikan dan disolatkannya tidak disyariatkan dan dibolehkan. Alasannya sekarang sababu adami ghuslihi, sebab tidak boleh dimandikannya. Kenapa sebabnya? Hikmahnya, rahasianya, filosofinya tidak boleh dimandikan orang yang mati syahid dunia akhirat. Di sini dijawab liibqai asari syahadati alaihi, haitsu innal ghusla yuzilu damal ladzi takunu raihatuhu karahatil miski yaumal qiyamah. Adapun sebab tidak boleh dimandikannya, liibqai asari syahadati alaihi, untuk supaya mengekalkan bekas-bekas ya kesyahidan atas. Jadi supaya ada bedanya orang yang mati syahid dengan yang tidak. Makanya tidak boleh dimandikan, sehingga bekas-bekas kesyahidannya itu berupa darah yang mungkin ada bekas-bekas darah di tubuhnya. Jadi tetap ada ibqo, itu dari kata bakwa, yakni kekal, jadi tetap ada. Haitsu innal ghusla, di mana sungguh memandikan itu, ya, tuzilu dama, akan menghilangkan darah. Alladzi takunu, yang ada
raihatuhu, bau harumnya karaihatil miski yaumal qiyamah, ubahnya seperti bau harum minyak kasturi pada hari kiamat. Ini hikmahnya orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, karena khawatir kalau dimandikan berarti darah yang menempel di tubuhnya tadi menjadi hilang. Kita mandikan berarti kan menjadi hilang. Padahal darah ini justru akan harum baunya nanti di hari kiamat, ubahnya seperti minyak kasturi. Ya, jadi tafsir ini litasbih untuk menyepertikan. Dalam Alfiyah dikatakan syaqih fi kafin wa biha ta'lilu qad yu'na wa za'idan li tawqidin waron. Jadi ubahnya seperti minyak kasturi, begitu harumnya yang di dunianya darah yang ada di nempel di tubuhnya. Makanya tidak boleh dimandikan. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada air kencingnya, ada najisnya, apakah harus dihilangkan atau tetap misalnya dibawa aja, dikumpulkan barang? Nah, di bawahnya di sini ada penjelasan wa amman najasatu ghairu dam. Adapun najis selain darah, kabaulin seperti air pipis, ya mungkin ketika perang terjadi akhirnya sampai pipis misalnya, sehingga ada airnya yang di tubuhnya air pipisnya, bagaimana? Fatajibu izalatuha, maka wajib menghilangkan. Jadi air pipisnya tetap harus dihilangkan, tidak boleh ikut dikuburkan. Wa in adat izalatuha li izalati dan syahad, sekalipun ya membawa hilangnya air pipis itu pada hilangnya darah kesyahidan. Jadi artinya kalau ada najis-najis yang lain selain darah, itu tetap harus dibuang, tidak boleh dibawa untuk dikafani atau dikuburkan. Kemudian yang terakhir ya adalah sababu adami sholat alaih. Kan ada dua hal yang tidak boleh dilakukan kepada yang mati syahid. Yang pertama, tidak boleh dimandikan. Alasannya tadi sudah dijelaskan, supaya darah yang nempel diusahakan jangan sampai hilang, karena nanti menjadi tanda bahwa dia orang mati syahid, dan itu akan harum yang luar biasa seperti minyak kasturi. Yang kedua, kan tidak boleh disolatkan. Apa sebabnya, alasannya nggak boleh disolat jenazahkan kepada yang mati syahid? Jawabannya di sini, sababu adami sholat alaih li'annahu maghfurun lah, karena dia sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa. Jadi nggak perlu lagi disolatkan. Sholat itu kan pada dasarnya doa untuk supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah sekarang yang mati syahid itu udah diampuni dosa-dosanya, jadi nggak perlu disolatkan lah. Itu alasannya kenapa tidak disolat. Cuma perlu mungkin sedikit ditambahkan di sini, kecuali masalah utang ya. Masalah utang piutang ini di dalam Riyadhus Shalihin di hadis sahih ada kita baca. Jadi ketika ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau saya terjun ke medan perang lalu saya ketika saya terbunuh, apakah bufirat khatayaya, apakah semua dosa-dosa saya dari mulai balik sampai sekarang diampuni oleh Allah kalau saya terbunuh oleh orang-orang kafir di tengah-tengah perperangan? Rasulullah SAW mengatakan, na'am, ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma wala, tatkala si orang tadi yang nanya berpaling mau pindah tempat itu meninggalkan Rasulullah dipanggil, cuma da'amul kemudian dipanggil. Kata Nabi, illa daina fa inna Jibril qala li dzalik, wahai fulan, semua dosa kalian kamu akan diampuni kecuali masalah utang. Barusan mereka Jibril datang ke saya berkata begitu ya. Jadi rupanya masalah utang ini walaupun dia masih syahid, akan tapi tetap di akhiratnya akan dipermasalahkan, harus dibereskan.
begitu. Jadi begitu berat ya masalah utang ini. Tapi yang lain-lainnya dosa-dosanya, dosa termasuk dosa zina, mencuri, minum khamr dan yang lainnya itu semuanya diampuni ketika dia terbunuh di medan perang. Insya Allah kita lanjutkan nanti syahid dunia dan syahid akhirat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.